Traditional fishing ground kan tidak ada di dalam UNCLOS, yang ada traditional fishing right ya. Fishing right itu pun kalau negara yang merasa punya traditional fishing right memang punya haknya di sana, dan itu harus ada perjanjian. Assalamualaikum Sobat Pisip, perkenalkan nama saya Ilham Dafata Koloko dan rekan saya Atika Tahira. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas temanya mengenai hukum laut ya, hukum laut internasional khususnya. Oke, tapi by the way sebelumnya perkenalkan kami, khususnya saya dari Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Internasional, dan begitu juga dengan Bu Atika. Kita akan langsung masuk ke bagian temanya. Kira-kira isu apa yang menarik, Ibu? Sekarang kalau isu laut banyak sekali yang menarik, cuman yang tentunya yang masih terjadi ya hingga hari ini dan memang never been resolved ya, sampai hari ini belum selesai, yaitu adalah tindakan unilateral claim ya dari negara lain terhadap negara lain. Nah ini kita mungkin isunya ya hari ini langsung yang bagi negara kita aja yang terdampak nih, Indonesia, di Natuna Utara khususnya. Oh gitu. Kemudian perspektif hukum apa yang kira-kira akan dibahas dalam? Nah, tindakan unilateral claim tadi. Iya. Indonesia termasuk negara yang terdampak oleh tindakan unilateral claim. Ya, unilateral claim ini kalau diartikan adalah tindakan klaim sepihak. Dan kemudian juga excessively gitu, berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan aturan United Nations Convention on Law of the Sea. Bagaimana kita ketahui, hari ini kita termasuk negara yang terdampak oleh tindakan unilateral claim oleh 11 dash line. Ini kebijakan dari Republik Rakyat Tiongkok ya. Nah, laut kita itu di Natuna Utara terklaim approximately 30% ya. Tentunya ini rugi dong di ZEE kita pastinya. Betul sekali. Iya. Berarti sudah tidak 9 dash line lagi ya? Menurut perkembangannya hari ini sudah 11 dash line ya. Itu perkembangan terakhir. Oke, berarti up to date sekali. Kemudian dari UNCLOS, tadi kita bicara ada UNCLOS. Kemudian ada nggak kira-kira dari hukum internasional lainnya yang fokus membahas mengenai 11 dash line? Ya, mengenai 11 dash line itu sama sekali tidak ada ya satupun pengaturan internasional yang mensahkan tindakan demikian, karena untuk zona maritim dan rezim hukum laut itu kan kita sudah ada, kita sebut dengan konstitusi laut dunia, United Nations Convention on Law of the Sea, dan UNCLOS pun sudah menjadi lawmaking treaty hari ini ya kan. Dan untuk zona maritim itu sudah jelas gitu diatur di dalam UNCLOS. Jadi 11 dash line ataupun klaim laut lainnya itu tidak dibenarkan, karena yang dibenarkan itu hanya zona-zona maritim yang ditentukan berdasarkan UNCLOS. Yang kita tahu kan zona maritim itu ada yang wilayahnya kedaulatan, ada yang sovereign right. Kalau kedaulatan kan udah pasti dari perairan pedalaman ya atau internal water, terus perairan kepulauan sampai laut teritorial. Kalau yang sovereign right, zona tambahan dan ZEE. Kemudian ada setelah itu kan ada laut lepas ya, itu wilayah yang freedom of navigation. Nah di luar itu tidak ada klaim yang disahkan. Nah, masuk 11 dash line itu kan tidak ada ya di dalam UNCLOS. Oke, kemudian kita sebagai suatu negara yang juga berdampak atas 11 dash line tadi, bagaimana pandangan dari Ibu? Kalau pandangan kita sebagai akademisi hukum internasional ya, khususnya hukum laut, tindakan tersebut tentu merugikan. Pertama dari zona kita diklaim. Nah diklaim sebagai wilayah, kalau mereka kan 11 dash line itu dianggap sebagai traditional fishing ground. Nah, traditional fishing ground kan tidak ada di dalam UNCLOS, yang ada traditional fishing right ya. Fishing right itu pun kalau negara yang merasa punya traditional fishing right memang punya haknya di sana, dan itu harus ada perjanjian juga dari negara yang pemilik dari zona tersebut juga. Ini kan tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Dan fishing ground itu juga tidak ada diatur di dalam UNCLOS. Jadi pandangannya tentu satu dari area pasti terdampak. Yang kedua, karena merasa mengklaim, tentunya kapal-kapal dari negara yang mengklaim tersebut jadi sering masuk lah dari negara kita, sebagaimana kita lihat di newsletter atau newspaper kan, sering kita melihat isu itu ya. Itu salah satu dampak dan kerugian, tentu negara yang terdampak pasti rugi.
Oke, kemudian kira-kira menurut Bu Atika, kan di dunia internasional tuh subjek hukumnya lumayan banyak. Iya. Kemudian dampak bagi subjek hukum lainnya, misalnya organisasi internasional itu seperti apa kira-kira? Dampak bagi organisasi internasional ya tentu kalau di laut kan juga banyak ya. Ada International Maritime Organizations, ada juga yang organisasi lainnya yang berkaitan dengan trade ya, ada Silent of Communication dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi ini ada ketika wilayah itu tension misalnya terjadi ketegangan gitu kan. Tentu ini akan mempengaruhi juga misalnya jalur laut dan lain sebagainya. Tentu akan berdampak juga lah bagi user state, kita sebut user state, pengguna-pengguna laut lainnya. Karena sudah pasti kan jika wilayah itu ada tension pasti berdampak juga lah repot. Jadi tentu berdampak kepada para user state juga di wilayah laut juga kan karena ada jalur juga kan di sana. Oke, kemudian kita coba lebih spesifik mengenai organisasinya. ASEAN, kira-kira gimana pandangan? Karena ini hampir banyak nih negara ASEAN yang akhirnya kena overclaim oleh kejadian tersebut. Oke, pernah juga sebenarnya kan sudah ada dicoba untuk ada perjanjian ya atau agreement dan upaya penyelesaian melalui perdamaian ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, untuk salah satu negara di ASEAN yang pernah berupaya untuk menyelesaikan itu karena dampak dari unilateral claim tersebut terhadap negaranya Filipina. Filipina itu pernah menggugat Republik Rakyat Tiongkok atas tindakan unilateral claim itu 2016 sih sudah ada putusannya melalui Arbitration Permanent Court. Karena kan kalau melalui APC itu tidak perlu ada kesepakatan dua negara untuk menyelesaikan ke sana. Jadi pernah diupayakan oleh Filipina dan memang dalam decision dari hakim Arbitration Permanent Court benar tindakan Filipina karena tindakan Filipina gugatan Filipina dibenarkan karena memang 11 Deslan itu tidak sesuai dengan UNCLOS. Nah, itu salah satu negara di ASEAN yang pernah menggunakan upaya hukum internasional karena negaranya terdampak oleh unilateral claim tadi. Oke. Kemudian kan jika kejadian ini atau problem ini terus berlangsung, apa kira-kira dampak yang nanti bisa dirasakan oleh Indonesia, khususnya masyarakat pesisir itu seperti apa kira-kira? Iya, tentu ini karena perairan ya. Karena perairan tentu apalagi zona ekonomi eksklusif kita tahu Natuna Utara. Itu merupakan wilayah eksklusif Indonesia untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi terhadap sumber daya alam hayati dan hayati. Dampaknya tentu banyak, apalagi bagi negara gitu kan. Ketika wilayah itu diklaim, unilateral claim, maka terganggu kegiatan-kegiatan eksplorasi tadi di sana pastinya. Berarti secara tidak langsung bagi masyarakat pesisir yang tadinya dia bisa dapat banyak penghasilan dari mengambil ikan, kemudian bisa jadi berkurang. Iya kan? Karena tadi itu negara yang mengklaim merasa itu milik dia, tentu dia akan bebas masuk ke sana kan. Pernah juga kan terjadi pengusiran juga terhadap kapal-kapal yang dari negara ya yang melakukan unilateral claim di sana. Ini kan tentunya wilayah itu tension, wilayah itu terjadi ketegangan di sana, tentu berdampak juga. Nelayan juga jadi takut juga pastinya kan kalau hendak melaut, dan pastinya juga terdapat gangguan-gangguan juga lah dari negara yang mengklaim tadi itu kan, itu pasti ada dampak lah di sana, potensi itu bisa saja terjadi. Oke, kemudian kan ada perkembangan terbarunya, katanya nanti di kawasan yang diklaim tadi akan dibuat suatu program kerjasama dengan negara yang mengklaim. Nah, kira-kira menurut Bu Atika, jika itu terjadi itu bagaimana pandangannya? Wah, ini oke, kita jawab sebagai akademisi ya. Boleh saja itu kan kebijakan negara ya, kebijakan dua negara. Kita kan tentunya nanti akan melihat kemana arah kebijakan negara. Tapi kalau dari pandangan akademisi, mungkin bisa dibalikkan lagi kepada secara aturan UNCLOS-nya. Wilayah itu kan wilayah zona ekonomi eksklusif, wilayahnya eksklusif gitu. Lebih baik gimana untuk tetap berjuang mempertahankan wilayah tersebut, karena tadi mungkin agar tetap mempertahankan esensi dari hak eksklusif tadi itu. Tapi kalau untuk
perundingan dan lain sebagainya, itu mungkin kita ya melihat arah kebijakan negara lagi. Oke, artinya pun kita tidak semena-mena untuk mengelola bersama. Artinya kalau kita melakukan kolaborasi kerjasama di wilayah yang diklaim, artinya kita mengakui keberadaan mereka gitu ya. Potensi itu bisa saja terjadi sih sebenarnya. Gimana menurut Pak Ilham nih dari Departemen Hukum Internasional juga? Ya, kalau saya juga menilainya nggak akan menarik jika kita mengakui kerjasama tadi, karena seolah-olah kita mengakui keberadaan mereka di wilayah yang mereka klaim. Nah, iya, kan karena di situ menjadi kelemahan iya, sebenarnya bagi kita. mungkin kalau dari pandangan saya sebagai akademisi ya, kita pulangkan saja kembali esensi hak eksklusif tadi itu, karena itu memang wilayah eksklusif. Jadi negara littoral state pemilik hak eksklusif tadi biarlah tetap bisa maksimal ya eksplorasi dan eksploitasi di sana. Oke, kemudian kan ini ada juga di dunia internasional itu negara superpower. Kira-kira peranan Amerika Serikat terhadap kasus ini bagaimana? Yang kita ketahui kan sekarang sudah mulai ada ya gerakan FONOP ya, Freedom of Navigation, dengan ingin membuka program Indo-Pasifik ya. Nah, itu juga. Nah, itu mungkin negara-negara ASEAN ya perlu juga nih melihat gimana ya arah dari Freedom of Navigation atau FONOPS ya dari USA ya, mereka mau membuka Indo-Pasifik. Nah, ini juga kita kembalikan kepada negara ini kan, ini karena kebijakan lagi ya. Kebijakan politik. Iya, politik negara tadi. Oke, berarti kalau secara hukum kira-kira menurut Bu Dr. Atika, apakah ada hukum yang perlu diperbarui atau diperkuat? Kalau dari perspektif hukum internasional nih terkait apakah ada perlu yang diganti dan dirubah, kalau menurut saya UNCLOS itu sudah menjadi konstitusi laut dunia. Apalagi kalau dalam konsep hukum internasional kita ada lawmaking treaty, dia sudah menjelma sebagai lawmaking treaty dan berisikan juga segala konsep-konsep progressive development di dalamnya. Jadi lebih baik tetap saja gitu kembali kepada zona-zona maritim yang sudah disepakati dari awal. Ada wilayah sovereignty, ada wilayah sovereign right. Ya ini kembali lagi agar ada ini ya, artinya ada keadilan lah di laut gitu. Jadi semua negara itu harus mengikuti zona-zona laut yang ada. Sepertinya tidak perlu ada perubahan lagi ya kalau dari hukum internasional. Mungkin diperkuat nih karena wilayah kita ada di region ASEAN, mungkin bisa diperkuat dari regionnya aja gitu, pengaturan internasional terkait bagaimana jika negara-negara ASEAN yang terdampak oleh unilateral claim tadi, mungkin agar bisa memperkuat juga ya organisasi ASEAN. Oke, gitu. Berarti kita tidak mengharapkan adanya perubahan terlebih dahulu, namun kita ingin memperkuat aja dulu ya. Jadi penafsiran hukum itu tidak akan dibuat berbeda-beda. Ya, gitu ya, agar berbeda-beda. Karena kan kalau konvensi mau diadakan perubahan juga itu butuh waktu yang lama kan. Iya, betul, mungkin ini dipulangkan pada region-regionnya lagi gitu kan, pada regional. Oke, kita masuk kira-kira penutup, sebagai penutup. Apa yang ingin Bu Dr. Atika sampaikan? Oke, terkait isu unilateral claim tadi, mungkin sebagai closing statement, tindakan unilateral claim ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan ya secara United Nations Convention on Law of the Sea yang kita hari ini dianggap sebagai konstitusi laut dunia. Karena tindakan unilateral claim ini tidak ada ya diatur di dalam UNCLOS. Karena zona-zona laut tadi seperti yang sudah disebutkan dan rezim hukum lautnya itu sudah jelas diatur di dalam UNCLOS. Maka ini perlu ada strategi khusus ya dari negara kita, khususnya negara yang termasuk terdampak dari unilateral claim tadi untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Karena lumayan ya daerahnya 30% kalau dari data itu terdampak. Nah, ini tentunya kan pasti berdampak bagi wilayah eksklusif kita. Nah, ini butuh kebijakan dari negara. Kan juga UNCLOS menyediakan beberapa cara penyelesaian ya untuk di laut. Mungkin juga kita bisa mengikuti nih langkah dari Filipina ya melalui Arbitration Permanent Court, karena ini lebih efisien, tidak perlu lagi meminta persetujuan dari negara yang bermasalah tadi atau berkonflik dengan kita. Karena kalau ke APC kan bisa langsung ya mengajukan gugatan gitu. Oke. Ya, begitulah sobat FISIP semuanya.
Mungkin kita akan membahas tema-tema lain ke depannya. Sampai di sini saya akhiri. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.